Shalom anak-anak, selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Nah, Enci sangat berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Tuhan kita begitu baik dalam hidup kita sehingga Dia berikan waktu yang indah kepada enci-enci dan juga kepada anak-anak yang ada di rumah sehingga anak-anak boleh mengikuti acara sekolah minggu online pada hari yang indah ini. Untuk itu kepada anak-anak yang ada di rumah, walaupun anak-anak ada di rumah tidak datang di sekolah minggu atau di gereja, tapi Enci percaya anak-anak yang ada di rumah boleh mengikuti acara sekolah minggu secara online ini dengan penuh sukacita yang daripadamu. Oleh karena itu anak-anak yang ada di rumah, mari anak-anak duduk dengan tenang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu dengan mengangkat satu pujian hari Minggu yang cerah. Yang belum tahu boleh ikuti ya. Iya, kita nyanyi sama-sama. Boleh tepuk tangan ya. Hari Minggu yang cerah, hati sukaria, kita pergi ke gereja, bertemu teman-teman, nyanyi bergembira, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, lipat tangan dan berdoa. Haleluya, haleluya, mari mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama ya angkat lagu ini. Iya. Hari Minggu yang cerah, hati sukaria, kita pergi ke gereja, bertemu teman-teman, gembira, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, lipat tangan dan berdoa. Haleluya, haleluya, mari mendengarkan firman Tuhan. Mari mendengarkan firman Tuhan. Iya, iya. Iya, kita akan masuk di dalam doa. Tapi sebelumnya kita akan bersyukur kepada Tuhan lewat pujian Glory Haleluya dengan sikap doa ya. Sikap doa semua karena kita akan mulaikan ibadah kita. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat sore Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang, saat ini ku datang dalam hadirat
pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami, sehingga hari Minggu yang cerah ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh duduk di rumah untuk mengikuti ibadah online anak sekolah minggu Jemaat Peniel Palu. Berkati kami semua agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dengan duduk dan tenang, dengan tenang dan setia untuk mendengarkan dan memuji akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mengikuti ibadah online. Haleluya, amin. Iya, Encik minta kita berdiri, masih tetap berdiri ya. Encik minta coba berdiri semua, karena walaupun di rumah Encik tidak lihat, tapi Tuhan yang lihat. Kita berdiri, tidak ada yang duduk. Ikuti lagunya Encik ya. Kita nyanyi I Love You Jesus, pakai gerakan. Iya, iya, tahu ya semua. Adik-adik bisa ikut. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Pakai gerakan, semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya. Nah, tiba saatnya kita silakan duduk, yang ada di rumah silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, baru kita nyanyi lagu baca kitab suci. Iya, ya, iya. Untuk itu anak-anak yang di rumah kita mau berdoa, lipat tangan, ya. Oke, kita berdoa.
Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Enci Ona. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar cerita Alkitab ini senantiasa menjadi bagian bagi kami. Ajar kami untuk setia dan taat untuk mengikuti perintah-Mu, dan ajar kami untuk kami duduk dengan tenang, tidak jalan-jalan walaupun kami di rumah, tapi kami akan mengikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, sebelum Enci Ona akan mengambil bagian atau akan tampil di sini untuk membawakan cerita, kita nyanyi baca kitab suci. Oke? Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan Enci Ona. Iya, terima kasih Enci Shirley yang sudah boleh membawakan puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, cerita firman Tuhan kali ini adalah seorang sahabat yang begitu setia saling mengasihi, ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sekarang giliran kita mau dengar cerita. Adik-adik yang ada di rumah, jangan ada yang main-main kalau kita mau dengar cerita firman Tuhan, ya. Duduk yang manis, jangan ganggu adik, jangan ganggu kakak. Yang adik jangan ganggu kakak, yang kakak jangan ganggu adiknya. Kita sama-sama mau dengar firman Tuhan, ya. Nah, tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau buka Alkitab dulu adik-adik ya. Nah, tadi Enci Shirley sudah berdoa, ya sudah berdoa. Sekarang kita mau buka Alkitab Yohanes 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, ya adik-adik ya. Yang adik-adik yang sudah kelas tanggung dan kelas tengah boleh buka Alkitabnya. Kalau yang masih kecil-kecil yang belum bisa membaca, nanti ada mama di samping atau ada papa yang di samping yang bantu adik-adik untuk membacakan Alkitabnya, ya. Nah, untuk yang kelas tanggung atau yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Yohanes 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, ya. Nah, sekarang Enci yang mau membacakan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Judulnya
perintah supaya saling mengasihi. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya. Nah, firman Tuhan kita kali ini yang akan kita dengarkan, yaitu kita harus mendengarkan perintah daripada Tuhan, ya. Apa perintah Tuhan? Nah, perintah Tuhan kali ini supaya kita saling mengasihi. Nah, adik-adik, sebelum jauh Inci cerita, Inci punya cerita ada seorang anak, ya. Seorang anak ini dia di sekolah kadang dia menyendiri. Kenapa dia menyendiri, adik-adik? Karena kalau dia di sekolah tidak ada yang mau bersahabat dengan dia, tidak ada yang mau berteman dengan dia, sehingga dia suka menyendiri. Kadang kalau dia menyendiri dia suka nangis, ya, dia sedih hatinya, dia menangis, dia bilang, kenapa saya tidak ada yang mau temani, katanya, tidak ada yang mau ajak saya berteman. Nah, siapa nama anak ini? Namanya Ica, ya. Ica ini dia sering nangis karena tidak ada yang mau bersahabat dengan dia. Teman-temannya di sekolah sering menjauhi dia. Malah mereka berkata, dia itu anaknya lamban, katanya. Anak yang lamban. Dia tidak mau bersahabat dengan dia, karena dia anak yang lamban. Terus dia sering diejek sama teman-temannya. Nah, makanya Ica sering bersedih. Tapi satu waktu Ica lagi sedang sedih hatinya, Ica teringat. Dia teringat sesuatu. Iya ya, waktu di sekolah minggu Enci suka cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orangnya baik, katanya. Tuhan Yesus itu dia tidak pilih-pilih. Dia tidak pilih-pilih teman. Siapa saja dia mau jadikan teman. Siapa saja dia mau jadikan sahabat. Dia ingat, oh iya, ada ceritanya Inci di sekolah minggu. Terus ada juga suara yang bilang begini, ada dia dengar kayak suara-suara. Ica, kamu jangan sedih Ica, karena aku Tuhan mau jadi sahabat kamu. Terus Ica kaget, benar Tuhan, katanya, apa Tuhan mau jadi sahabat saya? Dia bilang gitu. Terus ada suara lagi, Tuhan bilang, iya Ica, saya mau menjadi sahabat kamu. Kamu mau kan jadi sahabat saya? Iya Tuhan, saya mau menjadi sahabat Tuhan. Nah, kalau kamu mau jadi sahabat saya, Ica, kamu harus menuruti perintahku. Apa perintahnya Tuhan? Hendaklah kamu saling mengasihi, karena Tuhan sudah mendahului mengasihi kita, orang yang berdosa ini.
Wah, Ica ingat, wah iya, ada Enci cerita di sekolah minggu seperti itu. Hah, adik-adik yang ada di rumah, Ica tidak sedih lagi. Wah, Ica bersuka cita, Ica senang hatinya, dia tidak sedih lagi. Yang tadinya dia suka sedih, sekarang iya, saya tidak mau sedih lagi. Kan ada Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat saya. Biar teman-teman saya tidak mau jadi sahabat saya, tapi ada Tuhan Yesus mau menjadi sahabat saya. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan mau menjadi sahabat saya apa adanya. Walaupun saya anaknya lamban, tapi Tuhan mau jadi sahabat saya. Jadi mulai sekarang saya tidak perlu sedih lagi. Biar mereka tidak temani saya, tapi saya punya Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat saya yang setia. Karena Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang setia bagi setiap orang yang mau menuruti perintah Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah jadi seperti Ica tadi, dia sudah tidak mau sedih lagi. Karena dia sudah ingat, wah iya, waktu di sekolah minggu saya diceritakan saya tidak perlu sedih karena saya punya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat saya yang setia. Ya, kalau teman-teman kita mungkin cuma mau menjadi sahabat yang ya kalau ada maunya, tapi kalau Tuhan Yesus tidak, ya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mau mengasihi siapa saja. Dia tidak pilih-pilih, entah itu dia anak orang kaya, entah itu dia anak orang miskin, tetapi dia mau bersahabat dengan siapa saja. Nah, di sini juga kita diajarkan adik-adik ya, Tuhan Yesus datang mengajari kita untuk mau mengasihi siapa saja. Jangan kita pilih-pilih teman ya. Adik-adik yang sudah besar-besar, yang sudah kelas tanggung, seringkali begitu kalau di sekolah mereka suka pilih-pilih teman. Saya tidak mau berteman dengan dia. Saya mau berteman dengan yang ini karena yang ini orangnya hebat. Yang itu saya tidak mau, payah dia itu. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik yang ada di rumah. Nah, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak datang pilih-pilih. Saya mau pilih, saya mau berteman dengan kakak Aldi. Saya tidak mau berteman dengan kakak Michael. Tidak seperti itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus datang mau bersahabat, mau berteman dengan siapa saja. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kita harus belajar untuk mengasihi siapa saja. Kita jadikan siapapun dia teman kita di sekolah. Jangan kita pilih-pilih, atau di rumah ada tetangga-tetangga kita. Mari kita mau menjadi sahabat mereka yang baik dan sahabat mereka yang setia. Seperti Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu menjadi sahabat kita. Dia datang ke dunia untuk mengasihi kita. Jadi kita juga harus mau mengasihi orang lain ya. Mengasihi teman-teman kita. Karena Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sendiri yang datang ajar kita ya. Bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang datang mengajar kita untuk menjadi teman dan sahabat dalam apapun, segala apapun. Kita harus jadi sahabat yang baik buat teman-teman kita, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, di tetangga-tetangga kita ya. Kita tidak perlu pilih-pilih teman. Kita harus belajar menjadi sahabat yang baik buat teman-teman yang ada sekeliling kita. Oke? Adik-adik yang ada di rumah mau tidak jadi sahabat Tuhan Yesus? Mau, tentunya mau ya. Nah, kalau mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, harus apa Tuhan bilang? Menuruti perintahnya. Apa perintah Tuhan Yesus tadi? Hendaklah kamu saling mengasihi. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu
mengasihi kita. Ya, ya baiklah, cerita Enci kali ini sampai di sini. Kita akan angkat satu pujian. Nah, kalau kita sudah saling mengasihi satu dengan yang lain, kita sudah menganggap mereka adalah satu keluarga bersama Tuhan Yesus, yaitu kita adalah keluarga di dalam Yesus. Kita angkat pujian yang berkata, "Ku cinta keluarga Tuhan." Ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Iya, kalau kita mengasihi teman-teman berarti kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat ya. Ayat hafalan yang akan kita hafal yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Ayo adik-adik yang ada di rumah, sudah dapat Yohanes 15 ayat 13. Nah, Enci pakai gerakan ya. Nah, Enci mau pakai gerakan ya. Adik-adik di rumah bisa dengar Enci nanti? Enci tidak pakai mic. Sebelumnya Enci kasih ayat hafalannya sebelum kita pakai gerakan. Kita hafal sama-sama dulu ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke? Nah, tidak apa-apa Enci dengan mic Enci pakai gerakan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Satu kali lagi kita hafal sama-sama. Pakai gerakan ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, adik-adik yang ada di rumah sudah bisa menghafal. Supaya cepat dihafal harus pakai gerakan ya. Tidak ada, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih
seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah semua pintar-pintar. Nah, sekarang kita mau berdoa dan doa syafaat akan disampaikan oleh Enci Shirley Poa. Iya, anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan datang pada doa syafaat. Sesudah doa syafaat kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Refnya saja Kak Michael. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kami, baik siang maupun malam, sehingga pada saat yang indah ini kami boleh menyaksikan ibadah sekolah minggu Jemaat Peniel Palu secara online. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami di masa pandemik ini. Kami selalu ada dalam perlindungan-Mu, dalam keadaan sehat, baik mama papa maupun oma opa, kakak adik dan semua keluarga yang ada di rumah kami masing-masing. Kami semua dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu menaikkan puji dan ucapan terima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh Enci Ona. Engkau memberkati anak-anak kami agar mereka boleh menjadi sahabat yang setia dari Tuhan Yesus sejak kecil sampai nanti mereka besar, agar mereka selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat yang setia di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Engkau memberkati Enci Ona yang sudah memberitakan atau sudah membawakan cerita Alkitab. Engkau tetap berikan kekuatan, kesehatan kepada Enci Ona bersama suami, anak-anak, bahkan cucu yang ada di Luwuk sana, agar mereka keluarga ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat yang setia di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau mendoakan bagi anak-anak kekasih kami, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Engkau tetap memberkati mereka, Engkau tetap melindungi mereka, membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar mereka semua terhindar dari segala macam cobaan, sakit penyakit, bahkan virus corona yang sementara ini merajalela di bumi yang kami cintai ini. Oleh karena itu Engkau memberkati anak-anak kekasih kami, bahkan keluarga mereka. Bagi anak-anak yang dalam usia pertumbuhan,
Engkau tetap menjamah mereka agar mereka boleh tumbuh dengan sehat dan sempurna. Bagi anak-anak yang sudah sekolah, walaupun mereka belum sekolah tapi mereka belajar secara daring atau secara luring, tetap Engkau berikan mereka kesabaran, ketabahan agar mereka boleh mengikuti pembelajaran secara online maupun luring hanya dengan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati anak-anak kekasih kami yang mungkin ada yang sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Tolong ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih, jamah mereka dengan kuasa darah-Mu, agar supaya melalui bilur-bilur-Mu mereka boleh memperoleh kekuatan, kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati juga bagi anak-anak kami yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun. Biarlah sukacita ini mereka hanya persembahkan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mama papa agar mereka boleh mendidik, membimbing, mengasuh anak-anak kekasih kami di dalam masa pandemik ini dengan penuh kesabaran, ketabahan, agar supaya anak-anak kami juga dapat merasakan cinta kasih sayang yang tulus yang berasal dari mama papa karena Engkau yang telah berikan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami doakan khusus bagi enci-enci kami yang ada di rumah ataupun mungkin yang ada di luar kota Palu. Tetap Engkau memberkati agar supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jadwal yang telah disusun atau diberikan, agar mereka benar-benar melakukan semuanya ini hanya demi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Karena kami percaya orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan untuk membimbing atau mengajar anak-anak sekolah minggu, Engkau akan melimpahkan berkat, baik itu berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat rohani. Berkati juga Kak Michael dengan Kak Aldi yang sudah menunjang jalannya ibadah sekolah minggu Jemaat Peniel. Tetap Engkau memberkati mereka dalam masa lajang ini, agar supaya mereka selalu diberkati dan diberikan kekuatan kesehatan, agar supaya mereka selalu sehat-sehat dan mereka selalu membantu kami di dalam pelayanan sekolah minggu Jemaat Peniel. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Enci minta kepada anak-anak selama masa pandemik, anak-anak yang ada di rumah melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, baik di waktu pagi, siang, sore, malam. Dengar-dengaran kepada mama, oma, opa, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus.
Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat pujian dari pagi hingga malam hari. Jadi Encik minta semua bangkit berdiri yang ada di rumah, ya. Oke Kakak Michael. Nyanyi semua ya pakai gerakan. Dari pagi hingga malam hari, kasih Tuhan selalu beserta kita. Mari kita melakukan perintahnya Tuhan. Dari pagi hingga malam hari, kasih Tuhan selalu beserta kita. Mari kita melakukan perintahnya Tuhan. 1, saling mengasihi. 2, selalu rendah hati. 3, suka menolong. 4, taat beribadah. 5, dengar-dengaran. 6, takut akan Tuhan. Marilah kita melakukannya untuk hormat nama Tuhan. Marilah kita melakukannya untuk hormat nama Tuhan. Iya, shalom anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.